Oke, balik lagi bersama kita di podcast Lebih Dekat, yang dimana menyajikan obrolan inspiratif dan dapat membagikan kisah inspiratif kepada teman-teman semuanya. Nah, hari ini sangat spesial karena kita kedatangan salah satu sosok perempuan yang memang beliau merupakan salah satu perempuan yang berkarya, berdaya, dan memberdayakan. Nah, perempuan ini itu adalah Aliza. Oke, selamat malam Aliza. Selamat malam Abid. Aliza ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Komunikasi dan Diplomasi di salah satu universitas di Jakarta. Nah, kita bakalan banyak ngobrol nih bagaimana cara Aliza untuk akhirnya sampai berada di posisi sekarang gitu kan. Oke. Jadi Aliza nih, kegiatan sekarang lagi sibuk ngapain, Za? Kegiatan saat ini lagi sibuk ngurus skripsi. Oh, skripsian ya. Lagi skripsi sama lagi kerja juga, sama kayak bikin project sama teman-teman, ngelakuin beberapa project kayak gitu. Oh, jadi maksudnya walaupun pandemi tapi tetap produktif. Jalan, iya. Dan walaupun masih mahasiswa, ya harus tetap produktif juga, jangan cuma jadi mahasiswa aja gitu. Gimana tuh maksudnya mahasiswa aja itu gimana tuh? Jadi kalau sebenarnya jadi mahasiswa tuh jangan kita hanya mengandalkan diri kita untuk belajar aja gitu, tapi gimana caranya kita mengimplementasikan apa yang udah kita dapat. Kita harus berani gitu, berani untuk eksplor diri, untuk coba-coba hal baru kayak gitu. Jadi makanya menurutku sih jangan sampai kita cuma jadi mahasiswa aja gitu, tapi harus berani punya satu gebrakan atau bahkan semacam berani aja mencoba kesempatan gitu. Oh, tapi memang sebenarnya emang kenapa gitu? Maksudnya notabene kan perempuan gitu loh, notabene perempuan gitu. Kenapa ya sebagai perempuan kan kalau kebanyakan kan mindset orang itu ya udah tamat SMA, nikah, punya anak, jadi berumah tangga gitu lah. Kenapa Aliza punya pemikiran perempuan juga harus aktif gitu loh? Menurutku tuh perempuan tuh harus berani. Gak cuma laki-laki yang berani ngambil kesempatan, perempuan tuh juga. Perempuan tuh punya hak yang sama untuk sama-sama berkembang sama laki-laki. Oke. Jadi menurutku gak ada salahnya kalau misalkan kita mau mencoba hal-hal lain gitu. Kayak mau berpendidikan tinggi itu gak salah. Meskipun pada akhirnya ya yang kayak tadi Abid bilang gitu, yang perempuan tuh biasanya ya udah habis SMA nikah, punya anak, urus anak. Meskipun kita berpendidikan tinggi, tapi nggak ada salahnya kita untuk mencoba banyak hal, dan meskipun di ujungnya kita cuma kayak jadi ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu kan juga sebuah pekerjaan sebenarnya. Cuma tinggal pandangan orang aja kayak gimana yang memandang itu gitu ya. Gitu. Tapi nah fakta menariknya adalah Aliza ini kan adalah mahasiswa berprestasi nih. Nah, perempuan berkarya, berdaya, dan tambah satu lagi ujungnya berprestasi gitu loh. Nah, boleh di-spill sedikit itu proses untuk ternyata Aliza sampai di posisi dimana menjadi mahasiswa berprestasi. Selain tadi Aliza sudah sebutkan pada dasarnya wanita juga harus mengambil peran gitu kan. Prosesnya tuh untuk menjadi mapres itu lumayan panjang. Itu mengikuti beberapa seleksi. Pertama dari seleksi prodi, kemudian seleksi fakultas. Nah, di seleksi prodi sendiri itu kita bikin beberapa karya sebenarnya, kayak beberapa gagasan. Nah, yang menjadi pertimbangan kan apakah gagasan kita ini bisa diimplementasikan gitu. Apakah gagasan kita ini menjawab pertanyaan kita, menjawab permasalahan kita di kehidupan ini gitu. Jadi menurutku menjadi mapres itu juga menjadi tanggung jawab kita gitu, menjadi tanggung jawab untuk gimana caranya aku yang menyandang waktu itu sebagai mahasiswa berprestasi harus punya salah satu solusi dari permasalahan gitu. Jadi kemarin tuh aku menciptakan kayak ide pengembangan digitalisasi UMKM. Oke. Nah, itu aku buat untuk menjawab SDGs yang tentang pertumbuhan ekonomi. Wah, itu sangat menarik. Maksudnya perempuan berani mengambil peran gitu kan, bahkan ya karena ya betul sadar bahwasannya kita sekarang memang udah digitalisasi ya saya. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus juga berkembang gitu, baik dari sisi perekonomian dan lain sebagainya. Tapi dari proses itu, dari proses itu pernah ngalamin, maksudnya ya tentunya jadi mapres nggak 1-2 hari kan, maksudnya pasti ada proses loh di sana gitu loh. Nah, maksudnya gimana melewati proses itu gitu loh? Proses untuk jadi mapres kan panjang kan tadi. Kita entah harus buat yang namanya
project suatu tadi karya, ya. pengembangan suatu karya, kita juga harus bisa membranding diri kita. Jadi Mapres tuh kayak gitu. Jadi Mapres tuh nggak hanya yang sekedar menyandang gelar prestasi, terus kita punya produk atau punya sesuatu karya yang dihasilkan, tapi lebih dari itu. Oh, karena harus mencontohkan ya. Iya, nah itulah yang pentingnya yang waktu itu sempat ada di proses seleksi, yaitu bagaimana kita membranding diri kita gitu. Untuk menjadi seorang Mapres kan artinya kita sebagai seseorang yang bisa jadi suatu contoh dari orang lain. Gimana caranya sih kita mempertanggungjawabkan diri kita untuk dicontoh orang lain gitu. Jadi waktu itu sempat ngalamin yang namanya branding diri, kemudian bikin portofolio juga, bikin karya. Jadi untuk menjadi Mapres itu sampai segitunya. Tapi semua orang bisa untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Semua orang bisa, sebenarnya semua orang bisa. Tapi tergantung gimana dari diri kita. Oke, tergantung bagaimana diri kita untuk nge-lead diri kita sendiri untuk berprestasi. Oke, tapi ini yang menarik gini loh, Zak. Kayak tadi kita sempat notice di awal bahwasannya ya perempuan itu ya kan udah jadi ibu rumah tangga aja, ya kan udah bisa jadi prestasi lah dan lagi semacam gitu lah. Nah maksudnya ya pasti ada sesuatu gitu, ada cita-cita atau ada satu harapan yang memang Aliza juga dari sekarang udah ngelihat itu gitu loh. Dan kenapa akhirnya ya pun Aliza juga tidak punya mindset seperti itu. Mindset untuk ya udah hanya sekedar jadi ibu rumah tangga gitu. Ya karena mencapai mimpi, punya mimpi itu hak semua orang, bukan hak laki-laki aja, bukan hak perempuan aja bahkan, tapi laki-laki mau perempuan itu tuh juga punya hak untuk bermimpi gitu. Karena pada akhirnya kalau kita punya mimpi, yang bakal nolong diri kita di masa depan tuh hanya kita. Kalau kita nggak punya mimpi, kita punya apa di masa depan? Kita kan hidup nggak untuk hari ini aja, untuk masa depan juga gitu. Jadi harus berani, sebagai perempuan tuh harus berani. Kunci utamanya itu berani punya ide, berani mengutarakan ide, kayak gitu. Dan itu semua alhamdulillah dibuktikan dengan Aliza akhirnya jadi mahasiswa berprestasi di fakultas gitu ya. Alhamdulillahnya. Itu teman-teman, itu cerita yang sangat menarik dari Aliza karena itu bisa menjadi inspirasi teman-teman juga gitu kan, terutama teman-teman perempuan gitu, sehingga teman-teman pun berani ya, berani untuk mengambil peran, berani untuk mengambil kegiatan, karena itu dia tujuan dari Indonesia Berdaya ini adalah muda berkarya, muda berdaya, dan muda memberdayakan. Jadi kita walaupun perempuan ya, walaupun perempuan, kita juga mengambil peran agar tugas kita juga sebagai pemuda tetap dapat berjalan dengan baik itu. Tapi boleh nih mungkin pesan ya kan, pesan untuk teman-teman anak muda nih yang ada di seluruh Indonesia gitu kan, pesan untuk teman-teman sekalian itu simpel nih, jadi perempuan itu harus kayak gimana sih gitu. Karena kan sekarang maksudnya enggak banyak kasus tentang perempuan juga gitu lah, banyak terjadi hal-hal ya itu di luar dugaan kita semua lah gitu. Tapi dari Aliza sendiri gitu, dan mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Pesannya tuh sebenarnya jadi perempuan tuh harus berani gitu. Balik lagi, perempuan tuh harus berani, perempuan tuh harus punya mimpi besar. Dan kalau kita punya suatu ilmu, itu jangan pernah di-keep sendiri. Jangan pernah hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Karena kan sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Yes. Nah itulah itu nggak hanya berlaku di laki-laki menurutku. Jadi perempuan tuh punya hak untuk berbahagia juga, punya hak buat bermimpi besar, punya hak untuk berkembang, dan apalagi punya hak untuk berprestasi. Jadi semuanya dari itu karena kita punya, dan pada dasarnya kita harus berani gitu ya, harus keluar dari zona nyaman kita gitu ya, harus coba untuk kita coba untuk keluar dari zona nyaman sehingga teman-teman dapat value di sana gitu, dapat nilai di sana gitu. Dan sebenarnya nggak hanya value sih, tapi kita dapat pelajaran juga, karena kan belajar nggak cuma dari sekolah, ya kan. Belajar itu dari orang lain. Bahkan kayak aku belajar sama Abid gitu, gimana caranya bisa adaptasi sama orang gitu. Bahkan nggak cuman orang yang lebih tua, kita sama orang yang lebih muda pun bisa belajar gitu. Makanya itulah kenapa kalau punya ilmu tuh sebenarnya jangan di-keep sendiri gitu. Meskipun kamu perempuan yang dilihatnya cuman perempuan doang gitu, tapi harus berani. Udah berani, kita harus berani mengembangkan ide kita, membagikan ide kita, dan pada akhirnya kita juga dapat pelajaran lagi dari orang lain. Ya sebenarnya itu kadang nggak didapetin di sekolah ataupun di kampus. Yes, sepakat. Dan itu memang
terjadi ya, kayak kebalik lagi pada saat episode kita sama Bang Vidi itu. Bang Vidi ada sebelumnya gitu sampaikan kalau pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang membutuhkan orang lain gitu. Sehingga mari membuka dan jangan pernah meremehkan orang gitu. Oke, siap. Itu tadi teman-teman obrolan inspiratif kita bersama Aliza gitu kan. Dan mungkin terakhir nih Aliza gitu kan, yang ingin disampaikan kepada teman-teman gitu kan. Kalau tadi motivasinya, kalau ingin disampaikan gitu kepada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Oke, untuk teman-teman semuanya yang lagi nonton gitu, kita harus punya mimpi yang besar. Kita harus bermanfaat juga bagi orang, dan jangan lupa tetap terus belajar, karena belajar itu nggak cuman ketika kamu dapat ilmu kamu udah selesai belajar, enggak, tapi ilmu tuh banyak banget dan ilmu tuh ada di mana aja. Jadi jangan pernah capek belajar, jangan pernah capek bermimpi, dan jangan pernah takut untuk melakukan suatu gerakan atau suatu hal yang menjadi kesempatan kamu untuk berkembang. Oke, itu teman-teman pesan dari Aliza. Semoga itu dapat menjadi inspirasi teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Aliza. Makasih Abi.